Oke, silakan duduknya, silakan duduknya. Sepertinya ini udah pernah masuk TV dah ini. Ya, teruslah. Aku pun udah terusnya nonton TV di sini. Trans 7 lah sering lihat di situ. Iya. Pesona apa itu? Oke. Jadi inilah yang dibilang namanya itu batu kursi, tempat musyawarah dan tempat memutuskan masalah-masalah. Tapi ini dipergunakan pada zaman dahulu kala ya. Jadi kalau dulunya, bila mana ada orang yang bersalah di kawasan ini, dia ditangkap dibawa ke sini. Sebelum diadili, dia dulu dimasukkan dalam penjara ya. Yang dituliskan Iskamblok. Seperti inilah dulunya penjaranya orang Batak ya. Penjaranya orang Batak. Nanti dapat hari yang ditentukan untuk memutuskan hukuman, si terdakwa ini diangkatlah ke kursi yang paling kecil yang ada di sini ya. Kursi raja itu adalah kursi yang paling besar yang ada di sini. Yang 5 kursi ini adalah tempat pengetua-pengetua kampungnya, tempat si bapak ini tempat datu dukunnya. Di sini ada penasihatnya, di sini ada panglimanya, di sini saksi yang si terdakwa ya. Dan di sininya khususnya dulu orangnya orang-orang yang terpenting ya. Jadi kalau masyarakat desa yang untuk menyaksikan di luar tempat ini ya, di luar tempat ini. Dan dulunya ada kesalahan-kesalahan yang tidak bisa diampuni dengan si raja. Kalau dia tumbuh bunuh, memperkosa, terlebih mata-mata musuh, ini hukumannya mesti hukum pancung ya. Yang bisa diampuni adalah kesalahan-kesalahan yang ringan. Contohnya yang mencuri. Tapi nanti apa yang nanti dia curi, dendanya bisa sampai berapa kali lipat ya, supaya orang takut berbuat kejahatan atau kesalahan seperti itu. Oke, nanti saya sudah dapat hari yang ditentukan untuk memutuskan hukuman. Si terdakwa ini diangkatlah ke sini. Nanti si raja tanya dia punya saksinya, apa kesalahan yang sebenarnya. Bila mana dia itu mata-mata musuh, dia raja mata-mata musuh. Jadi kalau dia itu mata-mata musuh, dia punya hukuman mesti kita pancung ya, supaya masyarakat yang untuk menyaksikan supaya tahu apa yang hukuman si terdakwa ini ya. Tapi dulunya kalau sudah berani berbuat kejahatan seperti itu, dia punya ilmu atau jimat-jimat itu udah pasti ada. Katanya tolong tunjukkan di mana kekuatan dan kelemahan ini si terdakwa supaya dia punya kekebalannya bisa saya hilangkan semua ya. Nanti datunya ini nanti masuk ke rasukan, masuk sama dia Tirofro. Nanti datang petunjuk sama dia ya. Nanti saya sudah tahu di mana dia punya kelemahan ini si terdakwa ini, baru si terdakwanya ini nanti dibawalah ke sana. Di sanalah tempat eksekusi pemenggalannya dan di sini tempat sidang untuk memutuskan apa dia punya kesalahannya. Sampai si Paha 10 itulah bulan 12-nya ya, seperti itu. Namanya kalau bahasa Bataknya ini parhalah ya, untuk melihat hari yang baik, baik dan di sini ya. Oke, jadi inilah yang saya bilang tadi namanya itu buku Pustahalak ya. Di sini buku obat-obatan, buku cimat-cimat lengkaplah dulu di sini. Jadi dulunya pun bila mana ada orang yang sakit untuk mengobati pergilah sama datu atau dukun ya. Diobati digunakanlah dengan ini. Karena dulunya belum ada dokter seperti kita sekarang ya. Yang dokternya itu untuk mengobati yang sakit adalah datu. Digunakanlah dengan ini namanya buku Pustahalak. Oke, jadi inilah yang dibilang namanya itu Tukok Tunggal Panah Luang ya. Yang aslinya ini yang besar yang lebih tinggi dari sini. Kalau aslinya itu dulu bisa berkomunikasi dengan dia punya roh-roh ya. Kalau mereka pun ada cara hujan datang, hujan itu bisa dipindahkan ke yang lain ya. Tapi ini dipandu dengan dia punya datu atau dukun ya. Namanya itu Tukok Tunggal Panah Luang. Oke, itulah nama benda-benda ini. Tadi si raja sudah memutuskan hukuman si terdakwa bahwa si terdakwa itu mesti dihukum pancung. Dia dibawa ke sini, tapi dulunya sudah tangan terikat di belakang. Tangan terikat di belakang dan dibawa ke meja bundar yang ada di sini. Nanti sudah di sini, mata ditutup dengan kain ulos ya. Mata ditutup dengan kain ulos seperti ini. Dan di meja yang ada di sini sudah disediakan di sini makanan yang terakhir untuk si terdakwa. Tapi di dalam makanan ini sudah dicampur dengan ramuan-ramuan semua. Sesuai apa yang sudah diminta si datu petunjuk yang sudah diberikan sama dia. Dengan tujuan itu untuk melemahkan kekebalan yang ada dalam tubuhnya ya. Tapi dia nanti memakan makanan ini, dia langsung pakai mulut seperti ini ya, seperti ini. Karena dia ini sudah dianggap seperti binatang karena dia punya kesalahan. Dan ada pun nanti sebagian organ tubuhnya yang dimakan bukan makan manusia lagi, dibilang sudah memakan binatang ya. Kalau binatang bisa dimakan seperti itulah ya. Makanya penjara orang Batak itu selalu di kolong rumah dibuat karena dia itu sudah disamakan seperti binatang. Kan saya bilang tadi kalau binatang itu di kolong rumah ditaruh dan penjaranya pun seperti itu ya. Oke, nanti saya sudah siap mau makan makanan ini. Bila mana ada pakaian seperti saya ini, mesti dibuka dulu sementara semua. Ya, mana tahu ada kebal-kebal atau jimat-jimat ditaruh ke badannya supaya dibuang semua. Dulu seperti itu dibuat itu benang yang 3 warna supaya dia itu tan dipukul, tan ditikam ya. Jadi mesti dibuang itu semua. Karena nanti ada hukuman sama Algojo. Kalau tidak bisa dipenggal dengan sekali penggal, Algojonya mesti dihukum si raja ya. Jadi nanti dicek semua, baru nanti ini ditutup dengan kain ulos. Kakinya diikat dengan dia punya rotan,
Nanti sesudah itu si terdakwa ini diangkat dan dilentangkanlah ke batu besar yang ada di sini. Ya, posisinya lebih kurang adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, posisinya seperti ini. Nanti sesudah itu datanglah seorang dari ini dengan dia punya tongkat ini, dibacalah mantra-mantranya. Ini dibaca mantra-mantranya, nanti ini dikelilingi sampai 7 kali keliling. Ya, nanti sesudah itu baru tongkatnya ini dibukalah ke bagian tubuhnya dari atas sampai ke bawah, ya, sampai dia menjerit. Jadi kalau dia itu sudah menjerit, dia punya kebal-kebalan dan teman-temannya sudah hilang semua, ya. Tapi belum cukup seperti itu. Untuk memastikan nanti diambil pisau kecil seperti ini, baru disayat dulu dia punya badan semua. Disayat sampai mengeluarkan darah, ya. Jadi kalau udah tubuhnya sudah bisa terluka, ini si terdakwa ini sudah siap lagi eksekusi, ya. Tapi nanti sebelum dieksekusi, tubuh yang disayatnya ini tadi disiram dengan air asam lagi, ya. Disiram dengan air asam lagi, dan dia pun menjerit dan semakin lemah, ya. Dan dengan tujuan dibuat seperti itu untuk menunjukkan kepada semua dia punya masyarakatnya supaya jangan ada melakukan kejahatan yang seperti dia lakukan, supaya takut, supaya jelas seperti itu, ya. Oke, nanti sesudah itu baru dia diangkat lagi sini, ya. Diangkat ke sini, dan posisinya adalah seperti ini. Nah, begini, ya, begini. Tapi tadi tangan terikat di bawah, dan di bawah lehernya ditaruh tempat penampungan dia punya darah. Nanti sesudah itu datanglah Al Gusti Raja mengambil pedang yang panjang dan mengucapkan horas, 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 dan masyarakat yang menyampaikan horas, baru pedangnya ini ditunggalkanlah ke rendah. Mesti sekali tunggal, mesti pisahlah kepala dengan dia punya bodinya, ya. Nanti sesudah itu darah dengan kepala dibawalah ke sini, ya. Badan itu dilentangkanlah ke batu besar yang ada di sini. Nanti sesudah itu ini nanti dia punya dadanya dibelah, dibelah dia punya dadanya untuk mengambil hati dengan jantungnya, ya. Baru inilah nanti yang dipotong-potong kecil-kecil. Nanti dicampurlah dengan darahnya tadi dengan asam banyak-banyak, kalau seperti kita seperti nanyura lah dibilang namanya, nanti dikasih ramuan-ramuannya. Dan inilah nanti yang dipersembahkan sama raja dengan panglima-panglima raja. Inilah dulu yang dimakan. Itulah yang dibilang dulunya orang Batak itu dulunya makan orang. Seperti itulah dia punya storynya. Tapi mereka makan ini dengan tujuan, dan ini sekalian untuk menambah kekebalan, menambah ilmu, supaya mereka itu lebih kuat, lebih strong, dia punya kekuatan magic powernya. Itu mereka tujuannya, ya. Tapi ini sisa badannya, kepalanya ini dibuang semua jauh-jauh, ya. Itu tidak dikubur.